Saya itu sebenarnya kesal tahu nggak sih? Oh, Ini gitu. saya kesini dari jam 4, tapi jam 5 baru mulai. Mohon maaf Ibu Amel, ada yang bisa saya harus benerin dari sini. Banyak lah. Oh, gitu. Iya. Kamu memang berani saya bayar berapa? Hah? Waduh, saya sebagai kepala RT di sini. Podcast bagus, bukan sekedar ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Dewan Awad, sahabat-sahabat, kembali bersama kami di podcast Bandung, bukan sekadar ngobrol. Oke, Bang. Sehat? Alhamdulillah. Kita sekarang episode kedua ini sebenarnya menggunakan studio baru ini. Dan lagi-lagi kita mengundang orang yang spesial. Yang luar biasa. Yang luar biasa. Harusnya nggak bisa luar biasa. Masa enggak. Ini sekarang mungkin Iwan Awad juga sering melihat konten-konten tentang drama. Ya memang kita lagi musim ya tentang konten kreator sekarang ya. Jadi kontainer ya. Kontainer. Mau itu anak Gen Z, mau itu ibu-ibu, mau bapak-bapak, sekarang kan segala hal dikontenin gitu. Dan hebatnya lagi ini alumni dari IAILM Surela ya Bang. Wah, Hei, serius kita nih? kenalin nih Bu Meli Wulansari. Oh, sehat Bu Meli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar dapur? Oh enggak, belum ya? Langsung ke dapur ini. Tahan dulu dengan karakter Anda. Tahan dulu dengan karakter Anda. Oke, ini Mungkin Iwan Awad ya. pernah melihat konten-konten Bu Amel ya. Jadi konten Bu Amel ini memang berisi tentang drama-drama Kehidupan sehari-hari ya? Iya. Daily dari ibu-ibu ya. Dari ibu-ibu yang memang sebenarnya di kehidupan nyata juga. Mungkin baiknya kita tanya dulu nih, Bu Amel dari mana ini? Anda siapa ini? Siapa ini? Saya kalau namanya itu Meli. Meli. Meli Wulansari. Aslinya enaknya- dari mana? Aslinya Kalau dari kita Ciamis. panggilnya enaknya sekarang sebelum jadi Bu Jadi Bu Amel. Amel. Enaknya panggilnya Teteh aja ya. Boleh. Teteh. Meli boleh. Kalau ibu mungkin kan belum terlalu tua juga. Iya. Kalau muda sudah enggak. Cuma Neng boleh. oh, kalau neng sayanya yang nggak sanggup ya. Ini ya. Teh Meli ini asalnya dari mana? Saya dari Ciamis. Ciamis kan. Lebih spesifik lagi. Iya. Ya, Kecamatan Cipaku. Cipaku. Desa Selamanik. Wow, sekarang tinggal di sana? Enggak, sekarang udah pindah Pindah sini, di perumahan Sindang Herang. Perumahan Sinang Herang, Waduh yang sana ya. Baru Doyong. Dan ya perbatasan dengan Surela ya. alhamdulillah, masih Iwan, alhamdulillah. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Ini Iwan. Akhwat kita ini, Iwan akhwat kita. Akhwat. Makanya kita senang podcast ini namanya podcast Bangdut Oh iya. ya, Bangdut. Ini abang, ini endut. Gitu ya. Jadi Ini Bang Udin. abangnya ini. Abang endutnya. Jadi kita adalah Bang Udin. Jadi kita senang sekali maka ketika kemarin kita cari siapa nih ketika konten kreator yang memang harus kita undang. Nah, maka kita nggak lagi berpikir panjang ya, Iya. nggak berpikir lama. Kita punya konten kreator yang memang lulusan dari kita juga, Iwan kita juga, dan ya inilah Bu Meli Wulansari. Hebatnya. Saya gimana? coba spill di media sosialnya ya. Ya, tuh. Dan Suhu nih, so, suhu nih. mudah-mudahan podcast Bang Nun lebih dari ini. Bisa lebih. Boleh. Jadi sebenarnya ini kita untuk manjat sebenarnya manjat. Ya, manjat lewat beliau ya. Iya. Ya. Bang Amel itu dari IAI lulusan tahun berapa? Saya lulus tahun 2015. 2015 ya. Iya. Emang KPI ya? Iya, KPI. Saya lulusan KPI. Jadi di Fakultas Dakwah, Fakultas Dakwah. KPI, dan beliau ini adalah asli cetakan KPI IAILM Surela ya. Benar berarti KPI dipakai ya dalam Ya. sekarang. Benar, Ada kepake sekali. benar-benar sangat Iya.
konsisten di KPI-nya gitu sampai Iya. kehidupan sekarang juga memang bergelut di bidangnya gitu. Iya. Jadi bukan hanya memasak dan Mengurus rumah mengurus rumah tangga. tangga Iya. dan ternyata bisa menghasilkan dari rumah. Itu yang luar biasanya. Jadi Iwan awak nih patut dicontoh meskipun ya sebagian mungkin belum tahu ya tentang konten-konten beliau yang memang sudah dikatakan mendunia lah kalau udah masuk dunia Udah sosial. viral, udah viral. Udah viral ya. Jangan melemah kayak gitu, biasa aja kali. Kapan mulai Mulai mengonten? ini kalau mulai ngonten banget itu sebenarnya lama banget, udah lama, udah semenjak Semenjak kuliah? enggak Enggak. semenjak punya anak berarti sekitar Iwan 8 awak tahun udah yang punya anak lalu. beneran. 8 tahun yang lalu. Beneran punya anak, padahal kan kelihatan masih muda ya. Baru udah punya anak. Maaf ya para Iwan awak ini udah punya anak. Jadi perjalanannya itu panjang sampai Oke. jadi Bu Amel itu awalnya bikin konten anak, Ya. terus nggak Memang begitu. awalnya kontennya seperti apa? Awalnya itu ya ngasuh anak lah gitu, Ngasuh anak. videoin review mainan anak, main sama anak, jalan-jalan kayak gitu. Jadi sebelum ada Bu Amel ini memang beberapa channel ya mungkin ada Iya. beberapa konten ya, berapa Iya, konten ya. sebelum jadi Bu Amel. Oke. Dari itu ada lagi setelah ya tadi tentang anak, pernah apa lagi setelah itu? Setelah konten anak itu saya ke konten review rumah. Review rumah. Jadi Pernah nonton ke rumah orang pernah. Jadi view. Nah, salah satunya rumah Salah Bang satu. Dut juga pernah saya Pernah. review. Dan Salah satu alasan untuk jadi Jadi biar rumah saya terkenal lagi bang. waktu itu sampai Enggak, alasan Iya. kalau awal alasan terjun ke dunia konten kreator ini alasannya gitu. alasannya karena saya kan ibu rumah tangga, Oke. rumah ngurus anak gitu, jenuh gitu ya dengan aktivitas itu. Jadi saya coba cari kegiatan lain Kegiatan. yang bisa menghasilkan. Enggak memang awalnya berpikiran bahwa saya bikin konten ini untuk menghasilkan apa untuk menyalurkan hobi aja. Awalnya banget Awalnya. menghasilkan. Memang udah Kayaknya berpikir ya. menghasilkan gitu. Jadi memang mungkin udah langsung di apa Iya. tujuannya mau Iya, ke sana. pengen cari tambahan awalnya gitu. Tapi memang saya juga suka gitu. Enggak memang misalkan kan bikin suatu akun media sosial apapun itu mau tadinya affiliate kah, dagangan atau memang saya mau bikin konten yang memang daily day untuk kehidupan ibu-ibu gitu. Ya, seperti kan yang tadi saya bilang panjang ini perjalanan Oh, konten iya. saya sebelum jadi affiliate. Kita masih ada waktu kok dengerin. Iya. Affiliate pernah, konten anak, terus konten review rumah, konten cerita-cerita horor, cerita-cerita kriminal, pernah juga. Cerita kriminal. Iya, kayak Nadia Omara gitulah. Oke. Kan Nadia Omara kan dia suka apa? Cerita kriminal, ada cerita kriminal, ada cerita horor. Saya itu nggak bertahan lama di situ karena apa ya? Karena banyak pelanggaran. Oh, Ya. si akun yang sekarang dipakai Si memang tadinya akunnya- banyak pelanggaran juga. Apa Iya. beda lagi? Si akun yang bukan beda lagi. Beda lagi. Terus udahlah stop tuh di akun cerita-cerita itu. Saya sempet bikin video-video POP dulu itu sebelum jadi Bu Amel itu bikin kontennya POP. Apa itu? Jadi video yang cuma tulisan-tulisan doang, sisanya saya acting. Itu kan ibu rumah tangga Yang ngeselin gitu. apa gitu, nggak pakai dialog. Jadi belum ke karakter. Belum spesifik. Oh, bukan, Jadi, belum. Iya, belum itu jadi Bu Amel tuh panjang juga itu perjalanannya. Ya Enggak, artinya singkatnya cerita untuk jadi yang seorang Bu Amel itu. Nah, kan awalnya dari konten POP dulu ya itu. Mhm. Terus saya bikin video yang lain juga yang drama komedi. ya. Nah, ternyata drama komedi ini nih yang Ya, naik gitu. Kayak kalau di konten kreator mungkin dengan bahasanya skateboard ya. Sketsa bodor ya Iya, kalau di kita. bisa. Ini mulai diputarkan. Oke, iya sekarang yuk. Ya. Jadi memang alasan kenapa memilih drama komedi itu karena memang itu yang Karena- dari iya. rating gitu naik Iya, terus ya. iya, itu yang paling bagus view-nya. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Ya. Oke. Drama apa tadi? Drama komedi. Drama komedi. Drama komedi. Jadi pas si drama komedi ini udah
meledak. Jadi saya bikin karakter lah yang Oke. spesifik biar orang gampang gitu kenal. Mengingat. Gampang ingat. Oke. Gitu. Jadi pada dasarnya membuat konten ini ya tadi untuk menghasilkan ya. Dan Iya. meskipun awal ceritanya bukan tentang komedi, Iya. bukan untuk sketsa, tapi untuk tadi ya jualan dulu mungkin Ya, ya, pernah sih ikut-ikutan jualan, kayak gitu ya. Lah, Bukan pernah bukan jualan. pomo-pomoan tadinya. Bukan. Memang sadar diri dari kalau saya itu lulusan KPI bisa menyalurkan Bakat. bakat Hobi. dan ilmu pengetahuan yang Iya. didapat di Iya. perkuliahan mungkin ya seperti Iya. itu. Oke, jadi kalau misalkan kalau saya mungkin lebih ke ininya, kan tentu kan tadi perjalanan panjang, ya, untuk jadi konten untuk jadi channel Bu Amel ini sampai sebesar ini, tentu kan dalam perjalanan itu tentu nggak pernah ada momen-momen misalkan Korea gitu kan, malas. Sering lah. Sering ya? Sering. Cara ngatasinnya gitu. Cara ngatasinnya ya kalau lagi males gitu ya istirahat dulu aja sih, saya nggak maksain. Ya mendingan Udah tos Udah, aja udah. dulu gitu ya. kalau nggak mood dipaksain kadang jadi Tapi kan nggak Nggak jalan sendiri. Kalau misalkan kita ngandelin mood kita, kan ya ada tapi tim. nggak sekarang jangan punya tim, dibiarkan bertahan lama juga. Sekarang punya tim kan? Ada tim. Ada tim. Iya. Ada berapa orang nih tim? Tim Dari talent sama editor sama scripter dan lain-lainnya. ada sekitar 6-7 orangan lah. 6-7 orang ya. Berarti ya memang nggak gerak sendiri juga ya. Iya. Dan itu semua rata-rata ibu-ibu ya? Iya, rata-rata ibu-ibu. Rata-rata ibu. Ibu-ibu yang ibu rumah rumah tangga tangga ya? gitu. Tetangga-tetangga yang ada di sana, Tetangga. bukan orang jauh yang memang kita. Yang mereka sama-sama nggak kerja, banyak waktu luang gitu Ya. saya ajak. Kayaknya istri saya juga banyak waktu luang. Kalamar teh. Dengan konten-konten yang ya kalau saya lihat ya menghibur lah, Iya. menghibur di masa-masa senggang kita. Betul, menghibur dan juga itu jadi ya sehari-hari. Iya. Dan itu pasti di setiap wilayah ayah jalan Iya. jika Bu Amel lah gitu. Iya. Dan itu dengan karakternya meskipun orang Sunda asli kan, tapi Iya. ya orang Sunda asli kan, Iya, orang Sunda tapi dengan asli. karakter Bu Amel yang memang udah keluar dari zonanya ya. Dibuat medok jadi Ya. orang mengira dia itu orang Jawa banget gitu. ya. Padahal cuman bisa medok doang. Mendok doang, kalau bahasa Jawanya udah orang bisa. Udah orang Jawa ngobrol nih guys. Ampun. Mungkin orang Jawa bilang saya orang Jawa nggak medok. Medok tuh. Tapi memang karakter yang dibuatnya memang seperti itu ya, Iya gitu. disiapinnya. Memang dibuat. Enggak sebelumnya memang karakter yang terpikirnya itu gitu. Ya iseng-iseng aja, ini orangnya pakai tompel kayaknya bagus, terus nanti ngomongnya medok gitu. Ya iseng aja gitu. Tapi pas udah lewat, udah di-upload, begitu masuk. Melekat lah itu si karakter itu, jadi saya fokus lah di. Boleh tahu nggak awal penayangan dapat berapa tayangan? Jutaan lah, di atas 2-3 juta. Nah ini yang perlu kita tahu. Ini yang kita perlu tahu. Betul. Ada apa di dalamnya selain dari karakternya? Karena saya yakin bukan hanya karakternya aja yang didapatin. Apakah dengan dari sisi misalkan punya judul kah atau Ya trik-trik Trik-triknya. khusus lah. ini kan mungkin yang di rumah para Iwan Awat terinspirasi juga dengan seperti ini Dan banyak juga sekarang orang-orang yang sudah mulai masuk ke dunia konten kreator. content creator, tapi memang mungkin stagnan terus aja di angka 20. 136 Tapi saya juga Pernah. di fase itu Lama lama juga gitu. ya? Ya, dan artinya memang Bang, jadi memang untuk jadi sebesar ini juga tidak instan. Iya. Jadi beliau ini punya perjalanan Iya. yang panjang Orang minstan aja direbus dulu. Dari berbagai genre dulu kan, dari Iya. nyoba dulu review rumah, nyoba dulu cerita gitu ya, POP dulu, langsung ke sini kan memang punya. Jadi kan orang memang suka mikirnya gini, oh sih bisa jadi content creator, duitnya Enak. gede, enak gitu. Orang Udah tidak 3 lihat digit. prosesnya kumaha gitu kan. Minimal mungkin udah 2 digit sekarang gitu kan. Kayak gitu pikiran langsung kadinya. Ya, digit kan kalau orang bilang. Kalau mungkin tadi kan
expect-nya ke sana kan tentang dolar ya kalau mainnya Iya. ya. Tentang dodol kalau orang bilang katanya ya. Facebook itu dodol. Facebook ya. Kalau Instagram enggak ya? Grup ya? Instagram kalau saya sih sampai saat ini cuma dari endorse aja Oh, endorse Instagram. aja. Instagram. Instagram sama TikTok itu dari endorse. Jadi kalau konten ini lebih di TikTok ya, yang memang Atau YouTube. dua-duanya TikTok Iya, sama YouTube ya? semuanya pokoknya semuanya Oh, juga semuanya gitu. Nih para Iwan awat kalau memang belum ada yang percaya ya nanti bisa lihat di channel YouTube-nya ya. Channel YouTube-nya apa tadi? Meli Wulansari. Meli Wulansari. Dan sekarang coba cek ya kontennya seperti apa dan tadi saya sempat lihat juga review juga bukan review sih nonton aja dari tadi saya nahan tawa dengan acting yang ada di YouTube dan ini orangnya yang seperti ini ternyata sabar sangat sabar jujur sangat sabar ini jujur aja ya ini untuk ini kan ya ternyata menguji kesabaran dan memang nggak keluar karakter Amelnya yang saya takutkan dari tadi itu Saya yakin pulang ke rumah di rumah ini keluar banget. Ngambek gara-gara telat. Kalau udah pakai topel udah habis. Aduh. wah ini kan kita ada challenge juga ya Ya, nanti harus sadar. Iya. Nah, nih, Bapak mungkin pertanyaan selanjutnya kan memang di cerita-cerita itu kan memang ada beberapa karakter ya. Ada Bu Amel, ada Bu Sari ya, Iya. terus ada lagi yang lain gitu ya. Berapa karakter itu? Ada 4 atau 5 ya? Atau Ada bahkan lebih dari lebihnya? 10 Lebih 10 ya? Lebih dari 10. Lebih dari 10 berarti karakter. tapi orangnya kan 7 tadi Ya orangnya ini Orangnya aja. jadi subhanallah Jadi itu anu membuat saya juga kumaha gitu bisa gitu. dengan berbagai karakter Karakter. Dan itu kan artinya kan mun kalau kita misalkan mau syuting satu video, artinya dalam jam itu dia harus Ya, berubah sedikit. saya pengen tanya gini, pas dulu kuliah di sini kan, Iya. memang udah menunjukkan bakat seperti itu. Kalau saya tahu kebetulan memang saya juga kan dulu di KPI. Ya, Dia sih. sebenarnya lebih ke orator. Dia ini dai cilik dulu ya, dai cilik. Dari Seberang sekarang ya, seberang jembatan ya. Baligo. Ya, dasarnya ya pondasinya udah kuat sih memang kalau Ya. di KPI ya. ya memang agak nggak jauh lah ya, Ya, nggak jauh jauh dari dari dunia ya Pak dunia kan acting. dunia acting apalagi kan kalau di dunia ceramah juga kan belajar artikulasi belajar mimik ya mungkin itu juga yang memang melekat gitu di Bu Amel. Kalau dari karakter tadi mana yang menurut Bu Amel paling sulit? Paling sulit itu jadi Peran siapa? jadi Mas Joko, jadi Jadi laki-laki. ya. Karena Ada saya Mas Joko. perempuan. Yang jadi- itu yang gondrong itu, Iya, yang pakai kumis itu. iya. Oh itu Anda itu. Saya. Itu Masya saya. Allah, Itu dengan paling sulit karena ya saya nggak Ya, susah jadi lah laki- gitu jadi meranin laki-laki. Kalau laki-laki meranin perempuan banyak ya. Ya. VO-nya juga diisi sendiri. Hah? Apa suaranya juga? Iya, itu suara saya jadi Jadi Bang, kalau yang misalkan 7 karakter, ya semuanya dia, suaranya, terus yang actingnya memang dia langsung. Berarti enggak gini ya, yang jadi pikiran saya itu bukan masalah editornya gitu, tapi ya dari talentnya sendiri. Iya. Ya artinya kan editor oke, Bang kalau ininya nggak sehebat itu saya yakin akan kesulitan. Pastilah. Karena itu kan memang ini sudah tinggal mengaji kan tinggal ngahiji-hiji lah gitu Iya, benar. iya, editor mah udah tinggal Editor mah tinggal, nyambung-nyambung. Turunan siapa ini? Tapi dari Jadi awalnya itu kenapa banyak karakter karena terbatas saya sendiri kan itu di Ya, rumah. ya. Pengen banyak orang nih di video, udahlah saya, saya lagi gitu. Biar gajinya masuk semuanya ke saya gitu. Ya. resikonya juga capek kan. Nggak capek. Tapi kan udah nyari orang, itu bisa. Mereka bisa aja itu juga Iya. jadi alasan. Nah, kalau di media sosial kan katanya harus konsisten ya Iya, konsisten. dalam penayangan dan sebagainya, memang berpengaruh itu. Iya, berpengaruh, harus konsisten. Konsisten, terus jadwal uploadnya juga konsisten gitu. Gitu. Oke. Ceritanya juga nggak random gitu. Misalnya kalau Itu bisa bikin dikatakan komedi-komedi. rahasia dapur atau misalkan jadwal ya. Itu rahasia dapur atau memang bisa di-share? Bisa lah. Jam berapa itu kira-kira? Saya itu jam uploadnya jam 11 siang 11 siang. sampai jam Harinya
Mau hari apa itu? Harinya kalau video pendek setiap hari. Setiap hari. Kalau video panjang seminggu 2 kali. Anda syuting itu tiap hari. Syuting setiap hari dari Senin sampai Sabtu dari jam 9 sampai jam 3 minggu. Kecuali minggu ya. Minggu libur. Family time. Ya, Me time-nya kapan? me time. Udah lupa apa nih? Tapi karena syuting itu menyenangkan sih. Jadi ya enjoy aja. Ya itu kalau didasari dengan hobi, Iya. biasanya kayak gitu. Jadi nggak kayak kerja yang benar-benar resmi gitu. Kayak hari ini aja udah punya stok video. Ada stok. Jadi tadi sebelum kesini Iya syuting dulu. Syuting dulu? Syuting dulu. dan sampai tadi Anda duduk di sana berpikiran harusnya bawa materi. Tadi ya Iwan awalnya datang ke sini. Teh Amel ini berpikir harusnya saya bawa materi ke sini. Langsung aja kepikirannya ke materi ya memang mungkin. Udah otak konten. Konten. Ya, kalau kita kan kepikirannya ini apa yang mau ditanyain atau apa yang harus digali gitu. Kalau dia kan beliau ini kan langsung Betul. materi gitu. Ya artinya bahwa ini sudah jadi pekerjaan Iya. Amel. Ini baru abang sebagai dosen kan dipilari teh naon materi buat besok kan kayak gitu. Sama konten kreator juga kayak gitu Iya. kayaknya. Memang udah terfokus. Jadi di kalau sana. misalkan sekarang kemana nih ada ke tempat baru, kadang yang dipikir ini di sini cocoknya bikin konten apa nih, gitu. Karena terlalu sering. terlalu materi. Tapi ini kan tadi udah cerita anak juga ya, berarti udah punya suami otomatis. Iya. Mendukung. Justru Padahal kan mungkin banyak waktu yang tersita, enggak, saya mengerjakan syuting konten ini setelah suami berangkat kerja dan suami pulang kerja saya selesai di syutingnya gitu. Oke. Artinya memang ini didukung juga oleh Iya gitu. beliau kan. Dan insya Allah nggak mengganggu inilah Kewajiban sebagai Kewajiban. istri. Oke. Nah kalau berbicara tantangan, kalau tadi mungkin tantangan terbesar ketika memang harus memerankan beberapa peran dalam satu serial gitu. Iya. Apa tantangan terbesarnya? Tantangannya apa ya? Atau paling yang menyulitkan sebenarnya apa gitu? Kalau dari kasus segi acting, saya itu suka pengen misalkan ada karakter baru, saya pengen beda gitu dari yang lain gitu. Itu tantangannya, jadi mikir ini orang ini kayak gimana ya, ekspresinya gimana, suara nadanya gimana gitu. Ya itu sih tantangannya. Jadi artinya ketika dalam satu serial itu kan jadi 7 orang kan untuk untuk tina Bu Amel ke yang lain teh kan itu bukan orang yang memang ahli. Balik lagi ke story-nya nih. Kalau ke story-nya ya, kalau misalkan sekarang mungkin udah punya tim ya, tadi sampai editor sampai dengan skripter ya. Ya. Kalau dulu sendiri. Dulu sendiri. Editing sendiri, bikin skrip sendiri, bahkan pakai tripod namanya. handphone yang memang biasa aja dulu. Iya, handphone. Awalnya. Handphone. Kalau ya nggak apa-apa nyebutin merek juga. Iya, ada Android lah dulu sebelum Pakai Android ya, sebelum ke iPhone. Ada perubahan nggak? Ini kan di triggernya gini, para konten kreator kalau pakai Android biasa aja katanya. Setelah pakai iPhone jadi bagus. Emang kalau ke viewer ngaruh? Ya paling kualitas ya kan padahal ya enggak tapi kalau videonya bagus meskipun dan materinya bagus gitu ada juga jadi yang meledak. Kekuatannya memang tetap di konten itu sendiri ya, di konten itu sendiri. Tapi gimana tuh menanggapi ini nih agak. Jadi kalau menurut saya kalau yang ingin memulai dengan alat seadanya ya mulai aja gitu, pakai Android. Berani aja dulu ya. Punya Android, cuma punya Android ya mulai aja, saya juga sama. Kok nggak langsung punya iPhone gitu, pakai HP Android dulu terus. Ya justru mungkin beli alatnya juga setelah ada konten. Iya gitu, setelah menghasilkan nyicil, beli apa, beli lampu, beli lain. Profesional. Beli lampu, beli rumah. Ya nggak apa beli rumah. Jauh banget. Itu saya punya rumah juga hasil YouTube. Iya itu. Masya Allah. Mantap. YouTube. Tahu Kamina tahu.
Tim produksi kita kan pada melong, makanya gawe. Udah kebeli apa? Bukan. Wah. Ayo, Kebeli apa ya, flash disk ya? Lumayan. Ya. Oke. Ada lagi yang memang penasaran sih. Saya banyak penasarannya nih. Soalnya kan kita mau beranjak, ya jujur. Zaman dulu saya juga ke arah sana, cuman nggak diterusin gitu karena tadi ya kalau udah males ya dan ada sesuatu hal udah gitu mati gitu. Tapi kalau Bu Amel ini kan Teh Amel ini ya langsung berlanjut sampai sekarang. Iya, harus konsisten. Udah berapa nih penayangan yang paling FYP deh? Ada sampai 21 juta. Buset. Satu video Udah mau kelasnya. TikTok gitu. Itu di TikTok apa Ya di TikTok. Kalau di YouTube? Di YouTube sih 10 jutaan. Enggak gini, TikTok kan kalau zaman-zaman kemarin ada orang-orang TikTok, maaf ya saya spill ya, Ya. kayak si Sanun, kayak si Iting meledak gitu. Kalau kayak gitu kan mereka saling booster, Ya. punya tim booster, bukan di booster ya, tapi saling apa supportnya gitu. Kalau Bu Amel memang ini tunggal. Saya organik sih, saya ya tunggal, nggak dibantu. Ya maksudnya nggak ada tim yang memang untuk saling membantu, yuk naikin gitu. Nggak ada. Kalau di TikTok kan ada PKN. Oh enggak, saya nggak ikutan. Enggak. Jadi mah murni kayaknya Murni konten aja. Ya, murni konten. Oke. Keren kan? Ini yang memang terniat mungkin ya. Harusnya nih para Iwan awat ya benar-benar terinspirasinya nggak hanya sebatas konten keranjang kuning aja, bukan nggak boleh, cuman ya memang keseharian yang bisa dibikin konten kenapa enggak ya? Ya, tapi keranjang kuning juga yang bagus, mereka yang naik banyak Ya, gitu. kan, Cuman ini. kalau di saya mungkin saya kurang suka Ke arah sana, live. Ya. Heeh. Saya sukanya gini aja ngonten, upload konten. Gini, dari kisah-kisah itu kan bentuk harus ada pesan moral ya. Pasti Iya. mungkin ada pesan moral. Dan ini ada nggak niatan dari Bu Amel bahwa dengan konten ini sebenarnya saya ini ingin para penonton seperti apa gitu. Ada niatan itu. Gini ya, kalau yang di konten sekarang ya Ya. paling ya, Bu Amel itu kan karakter orang yang antagonis ya. Dia itu kejelekan-kejelekan semua itu ada di Bu Amel. Bosok. Ya nyebelin, ngeselin, suka apa, bohong apa, segala macem. Ya saya berharapnya orang-orang itu ya jangan kayak Bu Amel lah gitu. Oke. Ya jangan itu ditiru contoh ya. jelek sih sebenarnya. Ya betul. Ya itu aja paling. Nah, ini muatan dakwahnya di sini. Ini lulusan KPI IAIN sebenarnya seperti ini, Pak. Oke. KPI. Ya di dalam video Bu Amel itu selalu endingnya siap karena Ya. memang orang jahat itu Pasti. seperti itu gitu. Dibalas dengan Endingnya kejahatan. selalu berakhir dengan Ada karakter yang baiknya nggak? ada Ada. Bu Sari itu Sari. bagusnya. Dan Beda itu orang. Bu Meli sendiri ya. Iya. Enggak beda orang. Ini masih Saya ini, Bang. Enggak sih Mas Joko diperanin Bang Dun gitu, siapa dari antara saya atau Dudin itu. Biar gajinya saya sendiri. Saya udah dapat kalinya. Pantesan bentar lagi mungkin udah daftar yang mana suci nih Mbak ya. Amin lah. Buset beneran amazing nih konten kreator yang memang di wilayah kita ya. Ini nggak jauh dari studio kita loh. Iwan awatnya memang daerah sini Wardoyong ya. Iya, Orang terkenalnya perumahan Sindang Herang itu perumahan Wardoyong juga. Iya. Betul. Ya masih wilayah sini dan memang alumni dari IAI Prodi KPI. KPI Komisi Komunikasi, komunikasi dan penyiaran Islam. Iya. Nah, alumni kita ini. Iya. Ini dulu pernah jadi ketua prodinya. Nyombong dikit kan. Nanti alumni saya panggil sini juga. Udah saya. Oke, yang mau ini ya, yang mau request nanti siapa narasumbernya selanjutnya, terus mau nonton di Instagram, di Facebook,
terus di YouTube juga di channel kita kalau mau lihat dan request narasumber, ada nomor handphone. Not baca di 0851 7510 0860 atau juga Iwan Wat bisa di IG @inayah radio dan juga FB-nya sama, dan juga di YouTube Stasiun Beda. Tayangan ini juga teman-teman bisa tonton di YouTube Stasiun Beda Radio Inayah FM setiap hari Jumat pukul 16.00, dan di hari Ahad atau hari Minggu tiap jam 9 pagi itu kita siarkan juga di radio 100,8 Inayah FM. Nah, itu Oh, informasi. oke. Dan informasikan juga dari Dari Bu Amel. Caroline ya. Bu Amel ini. Bu Amel aja. Bu Amel aja Bu Amel juga. aja. Ya. Nanti Bu Amel bisa di YouTube-nya itu Meli Wulansari, dan juga Eta Ginajar ngadon dikitukeun Bu itu Meli Wulansari, dan juga TikTok-nya Bu Amel. Nanti teman-teman bisa. IG-nya Amel_756 ya. Iya. Oke. Itu. Nanti Bisa tinggal. lihat tuh di sana biar memang membuktikan Iwan Awad yang memang belum nonton nih. Tapi kalau bisa tahan tawa deh, kayak gimana tahan tawanya. Kalau tadi saya tahan tawa sampai sakit perut saya. Kayaknya asli nih. Memang Dan saya kita bakal juga buktikan. suka ketawa sih. Lihat Kan ketawa video. itu ibadah juga ya. Iya. Salah satu Bikin ibadah. orang lain bahagia dengan Sehat ketawa. ketawa itu. Betul. Iya, jadi ibadah. Ibadah. Iya. Ibadah. Jadi sedekah paling sedikit itu Sederhana ya, sederhana. Membuat orang. ketawa. Tapi kadang ya dengan karakternya dia yang ngeselin itu yang bikin ketawa gitu. Iya. Ya. Namun kan saya nanya gini, kalau memang keluar dari konten Bu Amel, artinya kan bahwa media di saat ini itu memang harusnya jadi media yang memang digunakan oleh Iwan Ahwal, oleh generasi muda itu memang untuk propaganda dalam tanda kutip, kebaikan terutama. Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman nih yang sedang belajar, mungkin apalagi mahasiswa-mahasiswi nih sedang belajar buat konten, peran media saat ini sebenarnya gimana gitu yang harus dilakukan oleh teman-teman, sebab memang sekarang media ini memang sedang naik-naiknya gitu. Bu Amel sebagai seorang konten kreator gitu, gimana kira-kira Pesan untuk generasi muda apa ya? lebih memanfaatkan mungkin gitu ya? Ya, sekarang ini kan di era digital ya. Ya. Jadi kalau di Bu- era Bu Amel digital keluarnya itu digital sana. lebih gampang gitu Ya. ya, lebih gampang cari duit gampang sebenarnya. Cuman yang susah itu konsisten, itu istiqomah. konsistennya. Dan apa ya? Dan tetap pada maksudnya gini ya, kalau kita mau jadi konten kreator komedi ya konsisten di situ gitu ya. Kalau kita pengen besar gitu. Iya, iya. Konten reviewer terus. Iya gitu, fokus di satu tema gitu. Biar nggak membaur yang nggak Iya, jelas gitu. kalau pengen kuliner ya kuliner. Pengen banyak lah yang lain gitu jenis-jenis. Ya kayak ini salah satu senior konten kreator yang jadi Dan yang paling podcaster. cepet itu ngebangun personal branding gitu. Kalau udah terbangun personal branding itu gampang dikenal orang, gampang. Sebenarnya kalau kayak kita nih nggak punya karakter gimana ya? Jadi udah personal branding itu kan cuma kita yang punya, muka kita, wajah kita, suara kita yang punya gitu. Nggak bisa Nggak ada orang lain yang. Nah, cuman terus kita harus lekatkan itu ke orang-orang. Kita mau pakai nama siapa, penampilannya konsisten kayak gimana gitu. Itu sih cepet. Saya juga dengan jadi Bu Amel tuh dia kan personal brandingnya Kalau itu kayak gitu hujatan ada banyak. Oh ada juga ya? Iya banyak lah. sama netizen dihujat Iya banyak, sering. karena karakternya seperti itu. Iya karena karakternya, terus karena aktingnya juga sering ya. Kalau ke acting kan dia lebih pada intervensi karya ya. Iya. Tapi kalau mungkin ada karakter karakter Amelnya gitu, Bu Amelnya. Ada yang ngeselin kan seringnya ngeselin katanya ya. Iya emang Mungkin ngeselin. banyak netizen yang gitu mau greget. Greget ya. Itu gimana nanggepin netizen kayak gitu? Ya
kalau sekarang sih udah di level Ya, bisa aja. Nggak terlalu dipikirkan kalau sekarang. Justru Kalau- mungkin kalau berpikir ya berarti actingnya dapat gitu ya. Iya kalau ya misalkan itu netizen yang menilai sih. Iya kalau berpikir saya gitu kan. ya. Karena actingnya kayak gitu sampai akhirnya netizen ya kehel kan si Bu sampai, Amel ini. Berarti kan memang actingnya udah dapet gitu. Iya. Ya bisa aja kan orang yang jadi benar-benar rujit nih ke Bu Amel lah. Tapi kalau di lain sini kan tadi yang rujit ya, ada yang benci gitu ya. Itu pasti banyak juga yang suka ya. Artinya Iya. mungkin Bu Amel kalau kemana-mana sekarang ada info sekarang mah sudah banyak yang minta foto Iya. gitu ya. Ya artis Nggak, saya. saya lihat tadi pas YouTube ya kebetulan. Saya nunggu kontennya lagi. Ini gokil gitu buat saya. Ya dengan karakter yang dikasih tahu dan ditonton sama saya nyebelin gitu. Iya, Bu Amel itu memang karakternya nyebelin, tapi kalau dari cerita dikemas supaya orang itu Penasaran? gitu. Karena cerita yang saya bikin itu endingnya selalu Absurd. selalu bikin ketawa gitu, selalu Ya, absurdnya orang nggak bisa di sana, tebak gitu endingnya kayak gini. Selalu. Ya, mantap. Bang, udah terasa Bang waktu 3 menit lagi kita closing. Tapi sebelum closing, Ya, kita pengen tahu nih ya. dari karakter Bu Amel itu. Teh Amel, tolong silakan Anda menjadi seorang Ibu Amel. Serang Amel boleh. Seperti apa dan mungkin seperti yang ada di kontennya. Langsung Ya. sama kamu Bang. Coba. Ya gini. Punten, Abi bade naroskeun warga Abi nu teu aya gitu. Taruh. Gini aja. Ini kan seolah-olah ini kan memang terlambat nih ya. Soalnya marah-marah ke antum Bang karena keterlambatan ini. Tapi kan bukan Iwan apa? Perlu diklarifikasi bukan saya yang terlambat ya. Ini pengen aja. Bukan saya. Tunjuk aja tim kreatif. Perlu pakai tongganya boleh? Boleh. Boleh. Tapi ini saya biasanya kalau bikin cerita harus ada briefing dulu. Ya kita ini aja. Langsung aja. Kita langsung Ini aja. improv aja. Improv aja apa. Orang mau nepok bisa yang serius. Ada nggak tombelnya yang biasa dipakai? Ada, saya bawa. Kalau enggak nanti sama Spirol yang bikin. Enggak ya? Jadi saya tuh selalu bawa tompel kemana-mana. Oh. Di HP itu selalu bawa tompel. Karena takut kalau kemana-kemana itu kepikiran. Ada materi yang Ada materi. Bener, bener udah memang kontainer ini. Iya. Kontainer. Nah ini dia Bu Amel, selamat datang di podcast kita. Bagaimana perasaan Anda datang ke sini? Saya itu sebenarnya kesal tahu nggak sih? Oh Ini gitu. saya kesini dari jam 4, tapi jam 5 baru mulai. Mohon maaf Ibu Amel, ada yang bisa saya harus benerin dari sini. Banyak lah. Oh gitu. Iya. Kamu memang berani saya bayar berapa? Waduh, saya sebagai kepala RT di sini mohon maaf atas ketidakadilan kami dari tim kami. Tidak bisa begitu. Bener ini, Bang. Aduh, improv ini. Beneran dia awat ini yang perlu ketahui ya. Ini kita benar-benar nggak di briefing, nggak di setting. Awalnya kita langsung improvisasi dengan karakternya Bu Amel yang memang beneran beliau yang ada di YouTube dan Instagram dan di TikTok ya. Ya. Ini beliau nih beneran nih asli nih Bu Amel ya. Kalian tonton ada di sini di podcast Bangkrut ya. Wajib nonton dah. Ya, tonton aja lah. Oke, baik. Bang, Itu nggak terima kasih, pindah-pindah, Bang. tompelnya nggak pindah. Pindah, ya? Di sini. Di Ya, sini. selalu. Udah ada feel-nya ya. Oke, Mbak Mel. Iya. Ya, ini mohon maaf waktunya memang terganggu. Jadi kita terima kasih. Bisa jadi nanti kita ada episode lain ya. Ya. Kita collab nanti dengan Bang Dud ya. Ya. Boleh deh kita ajakin konten, bikin skripnya ya. Iya. Kita tinggal datang aja. Atau tempatnya di sini gitu misalkan. Boleh. Ini dengan adanya Bu Amel Masuk studio. Masuk studio. Iya. Oke, nanti ditunggu lah kita Iya. collab di sini. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan channelnya naik terus. Ya. Amin. Rezekinya lancar terus. buat Amin, kita amin, juga amin. memang
apa namanya sakinah mawaddah warahmah. Oh dikirain dia, bukan? Dan si bapaknya makin sabar menghadapi Bu Amel. Kalau di rumah saya nggak jadi Bu Amel lah. Oh. Iya itu di konten doang lah. Tapi kadang Kalau suami saya itu kesal sama Bu Amel. keceplosan juga enggak? Kadang mungkin ya. Enggak, saya enggak kebawa. Anda itu telat pulang ke rumah gitu enggak? Saya itu refleks itu ketika udah penampilan gini pakai tompel baru. Oh. Kalau enggak dengan tompel, enggak dengan ini Jadi ya itu bukan enggak. sembarang tombel, Bang. Itu ada ininya ya dipuasain Jimat mungkin. ya. Cipat tadi itu. Oke, doain kita ya. Podcast kita juga doain Mbak Mel supaya sukses. Amin. Amin. Followers. Amin. Dan ya jadi dan istiqomah. istiqomah Ya, dan konsisten. Ya. Mudah-mudahan konsisten. Saya, Om Dud dan tim kita makin konsisten di podcast Bang Dud dan channel Bu Amel makin besar Amin. hingga akhirnya nggak menemukan titik akhir. Ya. Ada konsisten di channel YouTube dari Bu Amel ya tadi. Ya. Itu Amin. doa kita ya. Makin kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita ada collab ya sama Bu Amel. Ya, boleh. Someday. Tunggu lah. Menarik, soalnya menarik nih. Betul. Nanti dengan karakter saya kalau misalkan dulu ya pernah jadi Pak RT. Pak RT siapa? Nah, Ini dulu di film-filmnya Oh, main iya. Pak RT. Saya juga ada karakter Bu RT itu tua banget. Saya paling pegel kalau tapi jadi Bu Pak RT juga nggak tua-tua amat. Nggak. Tapi saya kalau di konten saya itu dibuat tua itu. Oke, kalau saya udah pakai peci ya, pakai peci hitam, udah karakter RT-nya keluar gitu. Oh. Kalau pakai bukan jas apa? Batik ya, pakai itu udah karakternya. Untuk sekarang pakai jeans, pakai baju jeans, pakai kaos, Kaos. aman gitu. Iya, iya. Yang ngeselin juga sih si RT-nya itu, Oh. agak ngeselin itulah. Seperti itu. RT mah ngeselin. Enggak juga, RT kita baik. Jangan sampai gitu nanti dia datangin RT kita. Oke baik kawan-kawan, gak kerasa waktu juga sudah 40 menit lebih. Kita mohon pamit undur diri. Jangan lupa juga tonton podcast Bang Dud ini di YouTube kita di stasiun beda Inayah FM. Dan insya Allah setiap hari Jumat kita akan tayang jam 16.00 dan jam 9 pagi setiap hari Ahad itu di Radio Inayah 100,8 FM. Oke, kita ketemu lagi. Sekali lagi terima kasih Bang Mel ya. Mohon maaf ganggu ngawulan nawasna gitu. Tidak apa-apa. Terima kasih juga beliau sebagai pengajarnya. Berarti marah-marahnya mah aja Bu Amel ya. Nanti selesai ini. Beda lagi. Oke, Terima kasih. Jangan lupa tonton kami di podcast Bang Dud. Bukan sekedar ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Bang Dud, bukan sekedar